Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, kita akan melaksanakan ibadah Taise. Di dalam ibadah ini, setiap nyanyian akan kita lakukan secara ostinato, yakni diulang tanpa berhenti. Untuk memulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Mari kita angkat pujian kita. Muliakanlah, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku. Muliakan Tuhan Allahku. Salahku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku. Muliakan Tuhan Allahku. Salahku, Mari kita satukan hati kita, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Tepat pada hari ini Bapa, 30 April, pada hari Kamis, kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing untuk kembali memuliakan nama-Mu dengan ibadah Taise pada malam hari ini Bapa. Biarlah Engkau Bapa yang turut tangan mencampuri ibadah pada malam hari ini agar dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir. Dan biarlah Bapa badai corona lekaslah berlalu agar kami dapat berkumpul bersama
teman-teman seiman kami untuk kembali memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kembali kita angkat pujian kita. Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara-saudariku, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Nani. Mari kita persiapkan hati kita dengan melanjutkan lagu PKJ 302, Jangan Khawatir. Janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin aku. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin aku. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin aku. Jangan khawatir, janganlah takut,
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat malam hari ini kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur kami diberi waktu untuk kami merenungkan firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dengan baik, dan kami boleh melakukannya dengan baik. Engkau berkati setiap kami yang mendengar ataupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya semua seturut dengan kehendak dan perintah Tuhan untuk kami semua. Mari Tuhan, berfirman-Lah, kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih, malam hari ini kita akan bersama belajar dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih bisa melakukannya. Saudara, saya sangat terberkati dengan perikop yang tadi barusan kita baca, dan saya akan berbagi berkat dengan saudara semua. Terlebih di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Saat ini ada banyak orang khawatir
Ini saya bisa baca dari berbagai media, bahkan yang secara langsung datang mengungkapkan, menyampaikan kekhawatirannya itu kepada saya. Khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak bisa minum, apalagi membeli pakaian atau sandal. Khawatir bagaimana membayar sekolah, dan masih banyak kekhawatiran yang lain. Khawatir karena ada banyak orang yang tidak lagi punya penghasilan karena di PHK. Karena usaha seret, sementara kebutuhan hidup harus terpenuhi. Khawatir karena harga sembako yang terus naik, sementara tabungan sudah menipis atau bahkan habis. Saya mau tanya ke Bang Rudika dan juga Pak Toto, apakah Anda khawatir? Manusiawi khawatir. Ya, Manusiawi khawatir. Ya, selagi kita masih bernapas, kita punya banyak pikiran, kita punya banyak beban. Yang namanya khawatir bisa saja menghampiri setiap kita. Lalu tadi dikatakan sebagai pembelaan, ya mengatakan manusiawi kalau kita khawatir. Manusiawi kalau kita khawatir. Nah, tetapi malam hari ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan. Pada ayat 25 tadi di situ dituliskan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak semuanya, Tuhan adalah Allah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Tuhan tidak sekedar berhenti menciptakan, tetapi Tuhan juga bertanggung jawab untuk memelihara setiap ciptaannya. Baik itu ciptaan yang besar ataupun ciptaan yang kecil. Tuhan yang berdaulat atas segala ciptaannya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas hidup Pak Rudika. Tuhan berdaulat atas hidup Pak Toto. Tuhan berdaulat atas hidup kita semuanya. Termasuk dalam masa pandemi virus COVID-19 ini pun Tuhan tetap berdaulat. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Tuhan meminta tadi masing-masing kita untuk melihat burung-burung di langit. Dikatakan apa? Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Tetapi burung-burung tersebut bisa makan. Ada hal menarik di sini. Burung itu tentunya tidak tinggal diam. Ya, kalau burung di langit diam begitu saja, apa yang jadi? Jatuh. Ya. Untuk mendapatkan makan, dia berusaha dengan kekuatan sayapnya, dia terbang ke sana kemari untuk mencari makan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kita diminta untuk melihat bunga bakung di ladang. Pak Rudia tahu bunga bakung? Kurang tahu itu. Kurang tahu. Ya, nanti cari tahu bunga bakung ya. Terima kasih. Bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan meminta. Namun didandani Allah dengan begitu indahnya. Memang bunga bakung itu tadi dikatakan tidak bekerja seperti halnya kita. Tidak meminta. Namun mari kita perhatikan ada kata tumbuh. Tanaman bisa tumbuh dengan baik karena punya organ akar, di mana akar ini punya fungsi untuk mencari sumber air dan mineral dengan terus bergerak menembus tanah atau bahkan mungkin menembus bebatuan. Ketika dapat air dan mineral melalui jaringan pengangkut, itu akan dibawa ke organ yang lain, yaitu daun. Dan di daunlah tumbuhan tersebut memasak dengan berfotosintesis. Kemudian akan dihasilkan makanan. Berarti bunga bakung ini pun juga berupaya dengan segala kemampuannya. Dan Tuhan mendandaninya dengan begitu indahnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku semuanya, terlebih kita, manusia yang Tuhan ciptakan jauh lebih berharga dibanding dengan ciptaan yang lain. Jauh lebih berharga dibanding dengan burung-burung, dibanding dengan bunga bakung ataupun rumput di ladang. Tuhan memberi kita kemampuan berpikir yang melebihi ciptaan yang lain. Kalau burung dan bunga bakung saja bisa mengoptimalkan segala kemampuannya untuk menerima dan merasakan pemeliharaan Tuhan, mestinya kita harus lebih bisa. Kita akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Makanan, minuman, pakaian. Tetapi kita pun tidak semestinya hanya tinggal diam. Kita harus bekerja. Kita harus berusaha. Apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan? Untuk kita usahakan. Kita akan perhatikan kembali ayat yang 33. Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menghendaki kita untuk mencari. Mencari itu bisa diartikan berusaha untuk mendapatkan. Mencari itu berarti berusaha untuk menemukan atau berusaha untuk memperoleh. Mencari kerajaan Allah berarti berusaha untuk memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah adalah kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan,
yang nampak dan berwujud di dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, sukacita, pemulihan, pembaruan hidup. Kalau kita perhatikan satu kondisi yang di situ memunculkan adanya buah-buah roh. Kerajaan Allah itu sudah datang dan menjadi nyata dalam kehidupan dunia dan umat manusia dengan kedatangan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat dunia. Gereja atau setiap orang yang percaya, saudara dan juga saya, dipanggil untuk menjalankan suatu kehidupan yang baru sesuai dengan tuntunan kerajaan Allah. Dan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji Tuhan bagi setiap kita bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu berarti segala yang kita perlukan, mencakup makan, minum, pakaian, dan segala sesuatu. Kata ditambahkan, berarti kita tuh sudah memiliki, kita sudah mempunyai. Tuhan mau tambahkan itu. Tuhan mau berikan lagi itu kepada kita ketika kita memprioritaskan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan. Sebagai contoh, saat physical distancing ini, semua ibadah kita lakukan di rumah. Ibadah minggu, persekutuan keluarga, dan juga kebaktian anak sekolah minggu. Mari kita pakai waktu itu dengan sungguh-sungguh untuk beribadah. Kita pakai sungguh-sungguh untuk berdoa. Kita pakai sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Meski tidak ada orang lain di luar keluarga kita yang melihat. Baru setelah itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Atau dengan kata lain, jangan disambung. Belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan, pertanyaan saya, masihkah saudara khawatir? Masihkah Bang Rudika khawatir? Masihkah Pak Toto khawatir? Ya, kita perhatikan kembali ayat 34. Ya, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 34. Luar biasa. Tuhan meminta kita sekali lagi untuk tidak khawatir. Bukan hanya hari ini, soal makanan, minuman, pakaian. Tetapi Tuhan meminta kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Puji nama Tuhan. Dalam perikop ini, di awal dan di akhir,
Tuhan menegaskan kepada kita, pada saya, pada Bang Budika, Pak Toto, kepada saudara semuanya, janganlah khawatir. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bertanggung jawab akan hidup kita hari ini dan hari esok. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita untuk terus semangat mengoptimalkan seluruh kemampuan dan kekuatan kita untuk terus berjuang, untuk terus berserah kepada Tuhan yang memiliki hidup dan kehidupan kita, dan tentunya terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh dengan diiringi instrumen lagu Jangan Khawatir, dan nanti kita akan lanjutkan dengan menaikkan doa syafaat. Sungguh Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh disapa kembali dengan firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk kami tidak khawatir. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam hari-hari yang sudah kami lewati, hidup kami dipenuhi dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Kami kurang percaya. Namun kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami untuk kami terus menaruh percaya kami kepada Engkau, untuk kami tidak khawatir, karena Engkau yang terus memelihara dan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Tuhan, saat malam hari ini pun kami bersatu hati. Kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Dr. Broto, atau mungkin yang lainnya. Kami mengingat untuk setiap mereka yang terpapar virus COVID-19. Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan mampukan mereka untuk terus bersandar kepada Engkau, Allah yang sanggup memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang berduka cita
karena ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan untuk banyak orang yang dalam masa pandemi COVID-19 ini harus kehilangan pekerjaan. Tolong mereka untuk tetap berpikir jernih, mampukan mereka untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengoptimalkan kemampuannya, sehingga bisa melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Tuhan tolong dan Tuhan cukupkan setiap mereka. Kami pun juga berdoa Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak pihak yang punya niatan tidak baik, yang memancing di air keruh. Tuhan, Kau sanggup mengubahkan hati mereka. Tuhan, berikan pencerahan pada mereka, untuk mereka mengubah setiap rencana-rencana yang tidak baik untuk bangsa ini. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis dan juga aparat keamanan. Tuhan, selimuti dan lindungi mereka supaya dalam penanganan COVID-19 ini mereka boleh terhindar dari paparan virus ini. Tuhan yang boleh terus menyertai pekerjaan mereka. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah kebijaksanaan, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga banyak persoalan yang ada di bangsa kami. Mampukan untuk Bapak Joko Widodo boleh memimpin dengan pertolongan yang dari Tuhan, sehingga kesejahteraan bangsa ini boleh terwujud. Tuhan, kami juga mau serahkan gereja kami dalam masa-masa pandemi COVID-19. Secara fisik kami tidak bisa bersekutu di gereja, namun biarlah masing-masing kami adalah gereja Tuhan. Biarlah keberadaan kami dimanapun terus bisa menghadirkan shalom, terus bisa menghadirkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memeliharakan masing-masing kami. Tuhan, ada banyak pergumulan kami, ada banyak beban hidup kami, namun karena keterbatasan kami tidak bisa mengungkapkan satu persatu di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat masing-masing kami dengan pergumulan kami. Engkau berikan kami kekuatan untuk kami terus melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan.
doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apabila saudara rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Untuk mendampingi persembahan kita, mari kita angkat pujian kita bersyukur, puji Tuhan. Bersyukur puji Tuhan, sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Mari bersama kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami menghadap Engkau Tuhan. Kami begitu besar mengucapkan terima kasih Bapa, karena Engkau kembali mengetupkan hati kami Bapa. Kembali menyadarkan kami akan rasa khawatir kami, akan rasa takut kami di hari esok. Melalui firman-Mu Bapa, Engkau menegaskan, kami tidak perlu lagi khawatir, karena Engkau telah menyediakannya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini pun Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit rezeki kami untuk memuliakan nama Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan sebentar pun Bapa, kami akan mengakhiri ibadah Taise pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami menjadi pedoman untuk kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Amin. Tuhan itu kekuatan kita dan masmur kita. Ia telah menjadi keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ibadah Taise malam hari ini akan diakhiri dengan pujian TKJ 307, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, terjadi di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, terjadi di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah
jaga kesehatan, dan jangan hidup dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati.